Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jemaah, kita lanjutkan dapat amanah melanjutkan 15 menit. Mohon bersabar 15 menit jemaah ya. Kita lanjutkan materi kita. Saya lanjutkan sedikit mungkin sekitar 10 menit, setelah itu kita tanya jawab mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, kita tadi sampai pada tadi sudah kita bahas ala tahzanu. Sekarang alla takhafu. Jangan kalian takut, cemas, khawatir masa akan datang. Dan salah satu caranya dalam syariat adalah kita husnuzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Dan solusinya tadi kita sebutkan tawakal, pelajaran tauhid. Tawakal dan tawakal ada 2 rukun. Pertama tadi akhzul asbab, mengambil sebab-sebab kauni syar'i. Kita contohkan tadi mau lulus belajar, kerja kelompok, meringkas, bahas soal, sebab kauni, sebab syar'i, sedekah, berdoa dan sebagainya. Kemudian baru rukun yang kedua, setelah kita lakukan itu semua, kita sudah berusaha, ya, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah lakukan, selebihnya aku serahkan hasilnya kepada Engkau. Dan ini kita mulai beriman kepada takdir. Kita kembali ke pelajaran dasar kita. Aku beriman kepada takdir. Apapun yang Kau takdirkan pasti ada hikmahnya. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita, tauhid kita, bahwasanya apapun yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Atau bahasa orang awam, apapun yang Allah takdirkan nanti pasti baik. Nah, ini kita perlu jelaskan tentang takdir. Kita ingatkan kembali. Ini saya rasa pelajaran dasar ya. Semua paham, cuma kita perlu ingatkan lagi. Yang dimaksud dengan takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik dan buruk, atau dalam riwayat yang lain hulwihi wa murrihi, takdir yang manis ataupun pahit. Takdir dibagi menjadi, disebutkan khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir ini ditinjau dari manusia yang merasakan. Jadi dari sisi kita merasakan, kita pasti nilai itu takdir baik, takdir buruk. Dari sisi kita yang merasakan, ini pahit, ini manis. Tapi apa yang Allah takdirkan itu semua penuh hikmah. Atau bahasa kita, apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Karena manusia tahu apa yang diinginkan, tapi Allah tahu apa yang terbaik. Nah, kita kembali seperti itu. Jadi setelah melakukan sebab, menempuh sebab, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan ini, itu aku terima. Karena itu pasti yang terbaik untukku. Ya, baik berupa sakit, musibah, itu semua ada hikmah. Sakit juga demikian, penghapus dosa, mengangkat derajat. Ya. Dan ternyata baru kita ketahui semua itu ketika telah terjadi lama. Setelah sekian bulan, sekian tahun, oh pantesan ya, Allah tidak takdirkan saya lulus. Ini hikmahnya. Nah, seperti itu ternyata. Betapa banyak kita renungkan, kita flashback ya. Flashback kejadian 5 tahun, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang baru kita bilang, oh ya, jadi itu hikmahnya ya. Pantesan saya nggak lulus. Untung saya nggak lulus memang. Nah, itu baru setelah sekian tahun, baru kita tahu banyak kejadian-kejadian kita tuh, oh alhamdulillah ya, begitu ya. Demikian juga banyak urusan jodoh ya. Untung nggak pilih dia kemarin. Untung nggak pilih dia. Alhamdulillah sekarang dia nikah sama yang lain, hancur gini-gini. Alhamdulillah. Ada hikmahnya. Lamaran saya ditolak. Padahal kemarin sedih, depresi, mau bunuh diri, lamaran ditolak. Demikian juga ada, saya baca berita, ya, ada berita ya, di berita pesawat jatuh gitu.
Ya, kita doakan korbannya mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan derajat tertinggi. Dia bilang, ini pesawat ini penumpangnya ini ketinggalan pesawat karena terjebak macet. Ketinggalan pesawat. Tentunya pas ketinggalan tersebut dia malah marah, ngomel-ngomel. Kenapa macet? Kenapa terlambat dulu ya? Kenapa harus ditunda? Oh, akhirnya gini, mengeluhkan macet gini dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah Allah memberikan nyawa kedua bagi saya. Setelah dengar berita pesawat yang akan ditumpangi jatuh. Jadi kita serahkan takdirnya pada Allah, Allah yang tahu. Dan dalam pelajaran tauhid ada lagi bagaimana kita bisa husnuzon kepada Allah. Itu terkait kita perlu belajar asma wa sifat, kita pelajari itu, makanya penting tauhid ya, belajar lagi asma wa sifat, belajar tentang sifat Allah Rahman Rahim. Itu perlu, contoh misalnya belajar sifat Ar-Rahman itu satu pertemuan, nanti dijelaskan contoh sifat rahmah Allah. Ini dijelaskan dalam satu hadis bagaimana rahmahnya Allah, rahmat kasih sayang Allah. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya rahmatnya Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi rahmatnya Allah itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan ini bukan kasih sayang ibu yang biasa, tetapi kita lihat hadisnya gimana. Jadi suatu ketika ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu sedang berkumpul dan di depan mereka ini ada tawanan, asro, tawanan-tawanan. Dan di antara tawanan tersebut ada seorang ibu. Jadi ini bukan kasih sayang ibu biasa ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada seorang ibu. Kemudian ibu ini ya, itu lalu lalang ke sana ke sini. Setiap ibu ini kehilangan bayinya yang masih kecil dan disusui. Kemudian sang ibu pun bertanya kepada kesana ke sini, apakah engkau melihat bayiku? Enggak. Makin susah ibunya nih. Apakah engkau lihat bayiku lagi? Enggak. Dia tanya sana lagi, apakah engkau melihat bayiku? Sudah bermuram durja, sudah sedih. Perasaan ibu kehilangan bayinya. Kemudian dia tanya sana, tanya sini lagi. Semua orang ditanya, apakah engkau lihat bayimu? Ya, ini dilihat oleh Nabi sama para sahabat. Sedih ya. Jangankan ibu ya, kita bapak aja, anak kemana tiba-tiba ya hilang beritanya, kita sedih luar. Ini bapak loh, apalagi ibu ya, sedih. Tanya sana, lihat bayiku enggak? Enggak. Dilihat sama Nabi para sahabat. Tanya sampai stres ibunya nih, mau hampir gila. Nanya ibu. Kemudian setelah cari sekian lama, akhirnya dia dapati bayinya. Diselamatkan oleh sebuah kabilah. Nah, begitu dia jumpai bayinya, tentunya ibu langsung dia ambil bayi tersebut, dia peluk, dia berikan kehangatan, disusui, dia curahkan kasih sayang semuanya. Dia peluk, dia elus gitu-gitu. Dia dekat. Kejadian ini dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi mengomentari, coba lihat ibu itu, katanya. Nabi berkata kepada para sahabat, coba lihat ibu itu. Iya, kita lihat. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, atarawna anna hazihi taridatun biwaladiha finnar. Apakah kalian punya pendapat? Bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini akan melempar bayinya ke api? Apakah mungkin ibu ini akan melempar bayinya ke api? Ibu yang tadi yang dia curahkan kasih sayangnya, dia dekat, dia peluk, berikan kehangatan. Kira-kira bisa nggak ibu ini melempar bayinya ke api? Tentu semua sahabat bilang nggak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahu arhamu li'ibadi min hazihi liwaladiha.
Ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya tadi. Allah lebih sayang kepada hambanya. Makanya bagaimana kita membangun husnuzon kepada Allah? Kita tahu Allah sayang sama kita sebenarnya. Kalau ibu tadi mustahil katanya sahabat melempar anaknya ke api, maka sesungguhnya Allah itu berat. Allah itu bisa kita katakan tidak mau melempar hambanya ke api neraka, nggak mau. Jadi kalau ibu saja ibu tadi saja nggak mau ngelempar bayinya ke api, maka Allah juga begitu. Bahkan Nabi kata Allahu arhamu li ibadihi. Allah lebih sayang Allah kepada hambanya daripada kasih sayang ibu yang kalian lihat tadi ini kepada anaknya. Tentu Allah tidak tega dalam tanda kutip. Cuma yang terjadi apa? Yang terjadi Allah sayang kepada hambanya yang lari dari Allah. Ibaratnya bayi tadi mau dipeluk, bayinya lari. Bayinya lagi dipeluk malah bayinya pengen lepas. Bayinya lagi dipeluk, bayinya apa? Goyang pengen lepas dari pelukan. Nah, itu keadaan kita. Allah sih sayang, tapi kitanya yang lari jauh dari Allah. Nggak peduli, nggak mau dekat, cuek, nggak peduli, nggak mau tahu, nggak mau belajar asma sifat. Apa sih Allah ya nanti deh. Ya, uang dulu, duit dulu, jabatan dulu. Ya, Allah panggil azan, oh nanti aja dah, uang dulu lah. Allah nanti aja. Kan begitu aslinya. Iya kan? Kan begitu sebenarnya. Kalau dengar azan kemudian kita nggak ada uzur, Allah manggil, nantilah. Ya, nanti aja Allah ya. Ini dulu lah duit. Kan gitu bahasa aslinya gitu. Jadi kita yang lari dari Allah. Nah, itu caranya kita supaya bisa husnuzon pada Allah. Nah, sehingga supaya kita bisa husnuzon, ya kita terima takdir Allah. Karena Allah sangat sayang kepada saya. Yang penting saya sudah ambil sebab, saya berdoa pada Allah, apapun takdirnya itu yang terbaik. Saya yakin Allah sayang pada saya. Begitu salah satu cara mengobati khauf, kecemasan, hamun, kegelisahan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua secara teori gampang dan mudah. Saya pun menjelaskan gampang banget nih. Tapi melaksanakannya susah. Kenapa? Tadi saya tekankan lagi, tergantung keimanan kita. Itulah kenapa disuruh jaga keimanan. Ihfazillah yahfazka, jaga keimanan. Caranya gimana? Tadi yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lakukan kebaikan, sedekah, menuntut ilmu, berbakti orang tua, senyum, memudahkan orang lain. Itu menambah keimanan. Maksiat kita berusaha menekankan. Paling minimal menyesal. Paling minimal nyesel atau merasa bersalah. Itu paling minimal banget ya. Tahu kita ini salah ini. Paling minimal. Jauhin. Sehingga keimanan kita menjaga. Nah, ketika kita terjadi itu semua, keimanan yang mengingatkan. Sehingga sekali lagi kita tekankan beda antara ilmu dengan keimanan. Ada orang berilmu, hafal hadisnya, tapi nggak punya iman, banyak maksiat. Jadi ketika terjadi musibah, lupa semuanya. Lupa dengan suruh bersabar, keutamaan bersabar, lupa. Lupa supaya nggak marah, la taqdab walakal jannah, lupa. Padahal hafal. Ketika ini marah-marah. Lupa dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Pahala bersabar nggak ada batasnya. Lupa padahal hafal. Pas kejadian lupa. Marah-marah, ngomel-ngomel, protes dengan takdir Allah. Lupa. Itulah butuh keimanan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan. Pas 10 menit. Sisa 5 menit tanya jawab. Terkait kesehatan mental sama penyakit ain, kapan-kapan kita bahas ya. Waktunya emang nggak cukup. Baik para jemaah sekalian, silakan mungkin 1-2 pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silakan.
Ustaz mau nanya, tadi yang terkait Ustaz bilang, misalnya ada seseorang yang terkena gangguan mental, lalu dibawa ke psikiater. Bagaimana dengan pandangan Ustaz misalnya kita bawa ke ruqyah? Iya, ini juga yang kita bahas ya, kita belum sampai ain tadi ya, dan ruqyah. Kalau ada gangguan jiwa, kita apakah bisa diruqyah? Bisa. Tadi salah satu pengobatan ya, karena waktunya terbatas ya nggak sempat kita bahas ya. Bisa kita ruqyah, bisa. Nah, tetapi tadi kita sebut sebab itu ada dua. Pertama sebab syar'i, sebab kauni. Jadi kalau orang gangguan jiwa ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab kauni. Maka kita penyembuhannya juga begitu. Kalau ada orang gangguan jiwa, dua-duanya kita tempuh. Sebab kauninya kita tempuh, sebab syar'inya kita tempuh. Sebab kauninya apa? Kenapa bisa gangguan jiwa? Apa yang sedang dicemaskan? Dan kita gali kecemasannya apa? Jangan-jangan dia sedang referring. Karena banyak orang ditanya masalahmu apa? Ya dia referring, dia ngomongnya ini padahal masalahnya ini. Nah ini kan butuh orang ahli jiwa yang ini, yang tahu dia referring apa enggak, denying apa enggak. Ahli jiwa perlu nih. Kadang-kadang kita lihat ada orang punya masalah, berapa orang coba mendekati, masalahmu apa sih? Enggak kok, saya enggak punya masalah. Ada orang lagi mendekati, masalahmu apa? Ya sebenarnya saya lagi mikirin panu di tangan saya. Karena dia punya masalah yang lain. Nah ini butuh keahlian, itulah yang dipelajari oleh teman-teman psikolog sampai psikiatri. Butuh ilmu seperti ini, bongkarnya gimana gitu loh. Ya. Kemudian sebab kedua, bisa nggak diruqyah? Bisa, karena siapa tahu sebabnya jin. Diruqyah, jadi dua-duanya ditempuh. Ya, kita bawa ke psikolog, bawa ke psikiater, di sana dicari masalahnya, sumbernya apa, diselesaikan. Kemudian kita pun kasih ruqyah, dan sebaik-baik ruqyah, ruqyah mandiri. Dan ruqyah itu sebenarnya edukasi, ya tadi terima takdir Allah, zikir pagi petang. Dan pada zikir pagi petang pun lafaz-lafaznya adalah lafaz tauhid, terima takdir Allah, meminta kesembuhan, meminta ketenangan, meminta ilmu, kan begitu. Jadi zikir pagi petang pun gak hanya dibaca, tapi kan diresapi maknanya. Jadi kita dua-duanya kita tempuh. Jadi kalau ada orang gangguan jiwa, dua-duanya ditempuh. Jangan hanya satu atau jangan dipertentangkan. Dua-duanya, karena dalam pelajaran tauhid dua-duanya kita tempuh. Kauni, syar'i, dan ruqyah ini sebab syar'i. Kalau panjang waktunya kita jelasin ya apa bedanya sebab syar'i, sebab kauni. Ruqyah sebab syar'i, dua-duanya kita tempuh. Contoh sekarang. Contoh ya. Kenapa dua-duanya ditempuh? Ada kasus nih. Gangguan jiwa, stres. Stres, gangguan jiwa kan. Depresi, kemudian mengurung diri, pandangannya kemudian satu saja. Pas diajak ngomong nggak nyambung, diajak gini, depresi berat. Kemudian datang orang, lihat, wah, ternyata ada 1000 jin yang mendalami tubuhnya. Kita ruqyah, ruqyah terus ruqyah, ruqyah dikasih ini, ruqyah terus nggak sembuh. Diruqyah lagi, dibawa ke sini, ustadz ini masya Allah kalau ruqyah jinnya takut, bawa ke sini, nggak sembuh. Ternyata apa? Belum dicari, belum diobati sebab kauninya. Jadi setelah ada orang datang mendekati orang kepercayaan, karena dalam ilmu jiwa seseorang baru membuka masalahnya apabila dia berada dalam kondisi nyaman, atau dia buka masalahnya kepada orang yang dia percaya. Misalnya antum, misalnya datang nggak kenal, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanya pasti dia bilang, oh nggak ada kok, nggak ada masalah, saya baik-baik saja. Ternyata setelah didekati baik-baik, ternyata baru jujur, banyak hutang. Jadi kalau kita ruqyah dia sampai berbusa-busa, hutangnya belum lunas, nggak sembuh. Si antum ruqyah dari Al-Baqarah sampai 30, antum ruqyah terus ruqyah nggak akan sembuh. Karena sebab kau ini nggak ditempuh. Selesaikan dulu masalahnya. Lunas, gimana cara hutangnya lunas? Dicari solusi. Apakah suruh kerja, suruh qanaah, suruh nabung, suruh begini? Nggak akan sembuh. Ya, jadi kita dua-duanya ini dikombinasi, tidak berat sebelah.
Ada yang berat sebelah, ya tidak ekstrim. Jadi ada yang pertama tidak beriman dengan jin. Apaan jin? Kita sudah zaman maju, sudah modern, sudah zamannya AI, intelligence artificial, ente masih ngomong jin. Udah zamannya 3G, 5G, ente ngomong jin, waduh. Pulang ke Arab sana, kan gitu. Jadi ada juga nggak percaya sama jin, enggak, kita percaya. Kita beriman, diganggu sama jin. Bisa jadi. Ya kan? Ini bisa jadi. Dan kalau kita korelasikan, orang yang lemah iman gampang diganggu sama jin kan? Gitu. Gampang. Padahal kita beriman, kita tinggal bilang, kita tinggal masuk rumah bismillah. Jin nggak ikut masuk. Kita baca ayat kursi dijaga seharian. Udah dijaga. Berarti masalahnya sekarang pada kita, berarti kan sebab kauninya sekarang. Jadi pertama itu, yang pertama nggak beriman adanya jin, nggak usah baca ruqyah, nggak usah apa. Yang kedua kebalikan, ekstrem kanan, ini ada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Yang kedua dikit-dikit jin, dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Ya. Nggak dicari sebab kauninya apa? Dia ada masalah kah atau apa? Selesaikan dulu masalahnya. Jangan semuanya diruqyah. Seperti itu. Ya. Saya punya kisah tapi waktunya terbatas. Ya udah, pertanyaan selanjutnya insyaallah. Satu lagi pertanyaan amanah dari DKM. Satu lagi insyaallah. Silakan. Oh ya, kalau nggak ada udah ya. Ini penasaran tentunya. Ya terakhir Risa. Oke, supaya tidak salah paham ya tentang ruqyah, tentang tadi gitu ya. Kita perlu ambil sebab. Karena kalau sekarang memang ada dua fenomena, yang nggak percaya sama jin sama sekali, nggak percaya dengan hadis, nggak percaya dengan apa istilahnya penjagaan Allah, nggak percaya. Yang kedua tadi, dikit-dikit semua ruqyah. Ya, ada ibu susah hamil di ruqyah dulu. Ya, nggak usah cesar katanya, itu setan. Ya, padahal kan kita perlu cari sebab kauninya dulu. Kenapa dia susah melahirkan? Apakah presentasi bokong, terlilit plasenta? Apakah kemudian cairan ketubannya habis? Atau kemudian kepalanya besar karena diabetes mellitus? Kan itu sebab kauni. Jangan dikit-dikit, susah hamil, kita ruqyah dulu bu. Jangan. Di ruqyah terus semalaman, ya, ibunya sudah sakit-sakitan, diperiksa dulu dong sebabnya, sebab syar'i, sebab kauni. Jadi kita kombinasikan dua-duanya. Ya. Ada apa-apa kemudian mobil macet, masya Allah, mobilnya kena ain. Jangan salah dulu ya Allah, periksa dulu bensinnya, murnya, apanya kan gitu. Ya kan, diperiksa lo sebab kauninya dulu. Ya. Jadi ini kita. Nah kemudian saya ada kisah juga sama terakhir ya. Ini kejadian. Jadi saya pernah saya datang suatu kota. Ya, saya tinggal di rumah. Nah rumah tersebut ternyata istrinya sedang gangguan jiwa. Ya, nggak gangguan jiwa sih, mungkin gangguan sedang gitu ya. Gangguan sedang. Kemudian ini istrinya yang punya rumah ya, dia datang ke saya, dia cerita, berarti dia kondisinya masih bagus, tapi dia memang kelihatan mulai terjadi ada gangguan ya. Seperti kelihatan ya, dia cemas tuh biasanya dia tangannya nggak bisa diem, kayak gini-gini cemas. Itu kelihatan dari gaya-gayanya ya. Kemudian dia cerita, Pak Ustadz, saya sudah sekian tahun seperti ini, dan semua udah jadi cerita teman-teman, cerita pengajian, dia sudah begitu sekian tahun. Kayak gini, Pak Ustadz, saya sudah berapa tahun seperti ini. Saya terkadang mimpi buruk, terkadang terbangun tengah malam, terkadang juga pagi-pagi saya sering kaget, ya. Dia bingung, dia tanya. Sebagian analisanya Iwan bilang ada yang disihir. Karena memang yang punya rumah nih bisnismen, kaya. Ada yang iri, aslinya pengen kirim santet ke bapaknya, kena ibunya. Kan begitu biasanya. Jadi itu semua gejala-gejala gangguan setan, gangguan jin. Dia cerita ke saya memang sudah seperti ini, sudah bertahun-tahun, sudah tahu semuanya, dia punya seperti itu.
Akhirnya dia terbuka sama saya, ibunya. Saya begini. Dia bilang juga, Pak Ustadz, padahal saya sudah zikir pagi petang. Udah banyak Ustadz kesini bilang zikir pagi petang. Saya udah zikir pagi petang. Sebelum tidur saya baca doa juga Ustadz. Tapi saya masih mimpi buruk. Saya sudah baca doa yang disuruh doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ahya, udah baca. Saya baca juga, baca triukul, taruh seluruh tubuh, sunnah-sunnah. Tapi saya masih mimpi buruk, kenapa ya? Nah, saya jelaskan kemudian, Bu, kita ada sebab syar'i, sebab kauni. Ada dua. Ya, Ibu sudah menempuh sebab syar'i. Sudah. Mungkin sebab kauni, Bu. Berarti ada Ibu yang ada sesuatu yang Ibu pikirkan tapi tidak terungkap dan dipendam terus. Ini yang bahaya, Bu. Kira-kira apa itu perlu disampaikan kepada orang terdekat, dicurhatkan kepada orang terkasih. Seperti itu, iya ibunya. Udah lama dia seperti itu, udah bertahun-tahun gangguan seperti ini. Sudah coba ruqyah nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ketika saya pulang gitu ya, itu saya disupirin sama anak pertama. Disupirin, saya ngobrol gitu ya. Saya bilang memang ya ibu sudah lama begitu katanya. Tapi anak pertama yang bilang gini, ya sebenarnya sih ibu begitu itu karena sudah tahu sebenarnya bapak nikah lagi, cuma bapak nggak ngomong ya. Sambil nyetir begini. Yang tahu bapak nikah lagi cuma saya sama beberapa orang, tapi ibu sudah tahu gelagat-gelagatnya gitu. Yang tahu nikah lagi bapaknya cuma dia sama beberapa orang saja. Tapi ibu sudah mencium bau-bau gelagat. Dan mungkin bisa jadi ibu sudah tahu bapak nikah lagi. Saya bilang, nah ini yang perlu diselesaikan ini, biar mau pakai ruqyah bagaimana, tanpa menafikan ya. Tapi belum ngambil sebab syar'i, belum ngambil sebab kauni, ini perlu diselesaikan dulu. Diceritakan, diapakan, terbuka saja atau apa, selesai masalahnya, kan kayak begitu. Ya, ternyata sebabnya dari anaknya kasih tahu ya. Mohon maaf, ini perintah syariat, ambil sebab kauni, sebab syar'i. Itu baru sebab syar'i saja. Ya, bagaimanapun juga kalau ini nggak diselesaikan ya ibu begitu terus, walaupun di ruqyah berulang-ulang, ustadz datang berulang-ulang kasih nasihat, zikir pagi petang, ingat Allah, terima takdir Allah, nggak mempan. Kalau tidak diambil sebab kauninya. Nah, begitulah cara kita menyikapi pasien gangguan jiwa. Jangan dikit-dikit gangguan jin, gangguan apa gitu. Sebab kauninya apa? Dan pasti ada sebab kauninya. Dicari dulu masalahnya, sebabnya apa dulu. Seperti itu. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya tentang gangguan jiwa, kesehatan mental, ain dan sebagainya. Di lain kesempatan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan tauhid yang kuat, akidah yang kokoh, diberikan senantiasa selalu mengingat kebesaran Allah, senantiasa husnuzon kepada Allah, dan yang paling penting kita bisa mengamalkan ilmu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.